Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Vanessa Renisha dengan NIM 0801 128 2328 019. Di sini saya akan mengerjakan soal kuis kedua tugas keempat mata kuliah algoritma pemrograman. Di sini kita akan membuat program untuk memindahkan elemen array yang jika setiap elemennya itu ada yang memiliki FPB sama dengan 1. Maksudnya ini ya, misalnya nanti ada elemen array A dan elemen array B gitu ya. Ini ada bilangan tuh, bilangan misalnya 3, 4, 2 gitu. Ini 2, 2, 3 gitu ya. Nah, akan ada array C dan juga D. Ini array C dan juga D. Array C ini akan menyimpan nilai dari elemen A yang dia itu yang dia itu memiliki FPB sama dengan 1, yang sama nilai yang B-nya. Untuk nilai B-nya akan disimpan ke D. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini ya, untuk setiap indeks yang sama nih, seperti A0 dan B0, kemudian A1 dan B1, dan juga A2 dan B2, itu akan dicari FPB-nya berapa. Jika FPB-nya sama dengan 1, maka yang A akan diletakkan ke C dan yang B akan diletakkan ke D. Misalnya nih, 3 dan 2. 3 dan 2 itu kan FPB-nya 1. Sedangkan 4 dan 2 itu FPB-nya 2. Sedangkan 2 dan 3 itu FPB-nya 1. Maka ini masukkan ke array C dan juga D adalah ini nih yang mempunyai array-nya, yang mempunyai FPB-nya sama dengan 1. Jadi ini isinya 3, 2 dan ini 2, 3. Bagaimana cara mencarinya? Kita akan membutuhkan fungsi yang dapat dipanggil terus-menerus untuk mencari FPB. Maka dari itu kita akan memisahkan fungsi utama dengan fungsi mencari FPB-nya. Untuk fungsi mencari FPB-nya itu sendiri saya menggunakan fungsi rekursif ya. Saya namakan saja misalnya fungsi saya akan namakan saja misalnya fungsi faktor gitu ya. Fungsi faktor. FPB kan faktor persekutuan terbesar. Nah, fungsi faktor itu nantinya akan mencari FPB dari masing-masing elemen yang kita bandingkan seperti tadi A0, B0, A1, B1 dan seterusnya. Untuk faktor itu sendiri, jika if A-nya sama dengan 0, maka ini if B deh. Maaf. Saya agak clear sedikit. Nah. If B-nya sama dengan 0, maka dia akan return atau mengembalikan nilai A. Ini ada A dan juga B ya. Ini semuanya bertipe integer. Sedangkan kalau dia tidak terpenuhi, maka dia akan mengembalikan apa? Dia akan mengembalikan nilai dari B dan juga A modulo B gitu. Seperti ini. Nah, ini adalah fungsi untuk mencari FPB-nya. Nah, sedangkan nanti pada fungsi utamanya tentu saja kita akan menggunakan perulangan for. Pertama untuk menginput nilai A, kemudian perulangan untuk input nilai B, kemudian perulangan lagi untuk memanggil fungsi faktor ini berulang-ulang untuk dicek berulang-ulang, dan pada akhirnya diletakkan ke array C dan D, dan terakhir menampilkan array C dan juga array D. Langsung saja kita lihat pseudocode-nya seperti apa. Ini untuk pseudocode-nya agak panjang ya. Ini baru sedikit. Nah, ini masih bagian dari fungsi utamanya. Ini ada array A, B, C, D. Untuk array A dan B itu harus sama ya panjangnya, agar dia bisa dibandingkan tadi A0, B0 dan seterusnya. Jadi kita hanya perlu input satu saja, banyaknya yaitu N. Ini adalah perulangan untuk menginput nilai A. Kemudian ini adalah perulangan untuk menginput nilai B-nya yang tadi sampai dengan sini. Nah, ini adalah fungsi utamanya, maksudnya proses utamanya gitu. Dimana dia akan dia faktor A dan B sama dengan 1, maka indeks A ke I itu dimasukkan ke indeks C ke J, dan indeks B ke I itu dimasukkan ke indeks D ke J, seperti itu. Setelah dimasukkan terus, tinggal dicetak tuh nilai C dan juga nilai D-nya. Sedangkan untuk pseudocode yang bagian ini merupakan pseudocode untuk fungsi faktor tadi, ini yang saya bilang tadi tuh, B sama 0 return A, else maka return faktornya. Jadi ini dapat kita panggil terus menerus di sini nih, akan dipanggil lagi gitu. Langsung saja kita lihat program dan running programnya bagaimana.
Ini untuk programnya, ini kalau misalnya kita run ya. Nah, tadi banyak kayaknya 4 deh. Misalnya bilangannya 2, 5, 7, 3. Nah, ini 3, 4, 8, 2. Nah, oh dia 1 semua FPB ya, jangan deh. Maaf. Kita coba yang dia FPB-nya bukan 1 juga ya. Untuk kita lihat. Misalnya ini 6. Sama 2 gitu. Nah, ini dia. Racingnya 7 dan 3 dan RED-nya 4 dengan 2. Kenapa? Karena kalau 5 dengan 5 ini dan 5 ini itu kan FPB-nya bukan 1. Dan ini juga yang 7 dan 4 ini 7, 4. Oh ini nih 6 dan 2 ini mau saya. 6 dan 2 ini itu bukan 1 dan 5 sama 5 ini juga bukan 1. Maka yang dicetak adalah ini ya. 7 dengan 4 FPB-nya 1, 3 dengan 2 FPB-nya juga 1. Nah, ini untuk flowchart-nya agak panjang juga ya. Di sini pertama kita input N, tadi ini perulangan untuk menyimpan nilai A-nya, input nilai A, ini input nilai B, dan ini dia proses utamanya. Setelah itu ini flowchart untuk mencetak C dan flowchart untuk mencetak array D. Untuk penjelasan program ya seperti yang sudah saya jelaskan nih. Di input dulu nilai A-nya, ini perulangan ini menginput nilai A ya. Kemudian yang proses keempat ini untuk menginput nilai B. Nah, ini dia proses faktornya tuh. Sampai akhir. Setelah itu dicetak nilai C dan dicetak nilai D-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.